Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita belajar tentang retides ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah planktonologi dan salah satu bahan untuk mempelajari materi dari planktonologi ini ada tema materi subnya itu pertemuan ke-12 kita ini ya. Kita coba bahas tentang retides ya. Ini menjadi sangat penting karena fenomena ini adalah fenomena yang harus Anda ketahui untuk bisa melihat bagaimana kondisi perairan kita ya dan kenapa ini masuk dalam planktonologi karena memang yang menjadi dalang dari retides ini salah satu adalah dinoflagellata yang merupakan bagian dari phytoplankton ya. Oke. Kita mulai ya dalam materi ini ya, saya harap semua perhatikan ya, di off-kan saja videonya untuk kemudian bisa memperhatikan materi ini, dan saya harap setelah mengikuti materi ini Anda bisa paham apa itu retides, bagaimana terjadinya retides, dan apa dampak dari retides terhadap lingkungan juga terhadap manusia. Itu sangat penting bagi Anda untuk bisa memahami semua itu dengan baik. Saya mencoba untuk merunut informasi ini sedetail mungkin, sebaik mungkin, sesingkat mungkin, sehingga nanti Anda bisa punya pemahaman yang lebih komplit, yang lebih lengkap, yang berkaitan dengan red tides ya, oke, atau gelombang pasang merah yang orang bisa bilang biasanya ya. Oke, semua kita coba lihat ya. Red tides itu sebenarnya adalah ledakan populasi atau banyaknya populasi dari satu atau beberapa jenis fitoplankton yang biasanya itu dinoflagellata, yang ini karena banyaknya populasi itu sehingga warna dari kelautan itu, laut itu memerah, sehingga ketika terjadi pasang ada laut merah, ada warna merah, itu disebut dengan red tides. Jadi tides itu kan pasang surut ya, orang bisa bilang menaiknya massa air ya satu permukaan, sehingga kalau misalnya itu mengandung warna yang merah, itu dikategorikan sebagai red tides. Sebenarnya red tides ini bukan warna yang tiba-tiba muncul, tapi ini kemudian perubahan warna yang karena di dalam air itu sendiri itu banyak populasi dari atau banyak spesies dari salah satu jenis fitoplankton, khususnya dinoflagellata, yang mengeluarkan pigmen warna kemerahan. Sehingga memang kemerahan semua warnanya. Satu jenis ini nanti sebentar kita coba lihat apa-apa saja yang ada. Tapi sebenarnya bukan hanya warna merah yang kalau misalnya kita lihat tentang red tides ini. Ada beberapa warna yang juga muncul yang memang ini membingungkan. Orang bilang red tides tapi kemudian kok warnanya warna jingga ya, ataupun warna kecoklatan, keemasan. Ada beberapa yang warna hijau cerah malah. Ya, yang melalui chlorophyta misalnya. Iya, untuk itu sebenarnya retides ini cuma penamaan aja. Penamaan yang mengatakan bahwa ada gelombang pasang warna merah yang di dalamnya itu banyak sekali kumpulan dari spesies yang kalau kita bisa kategorikan sebagai dinoflagellata itu tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, retides itu adalah fenomena alam. Fenomena alam yang sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh itu dia tidak permanen, hanya temporal, hanya beberapa kali muncul kemudian memang terbasuh lagi dan tidak ada konsekuensi yang apa ya permanen bagi lingkungan. Namun memang beberapa ekosistem ini, beberapa kejadian ini itu betul-betul bisa mempengaruhi lingkungan, malah bisa membunuh beberapa ikan-ikan dan berdampak negatif bagi beberapa ekosistem yang ada. Tetapi ingat bahwa sekali lagi red tide tidak permanen, ya, sekali lagi red tide tidak permanen, dan fenomena ini unpredictable, tidak bisa diprediksi kapan dia terjadi ya, hanya karena ketika misalnya terjadi peningkatan nitrat dan fosfat kemudian dipacu dengan kondisi cahaya yang bagus dan kemudian terjadi peningkatan suhu, kemudian dia fitoplankton itu bertambah dengan sangat cepat, sangat cepat, sangat cepat, sehingga populasinya di perairan sangat cukup tinggi ya. Itu kalau kita bisa lihat ya, ini salah satu gambaran ketika tadi saya sudah jelaskan cahaya yang baik, kemudian tidak terlalu banyak turbulensi yang ada ya, kemudian di dalamnya ada input dari nitrat dan fosfat, terutama misalnya dari runoff, dari apa ya, dari daratan misalnya turun ke lautan, atau misalnya dari sampah-sampah polutan organik yang kemudian masuk ke daratan, kemudian dipacu dengan apa ya yang saya bilang tadi, ada sedikit peningkatan dari suhu, kemudian akhirnya ada lapisan layer permukaan, layer dari lautan itu sendiri di bagian atasnya itu fitoplankton bertumbuh dengan sangat cepat, sehingga ada pewarnaan yang berbeda yang ada pada lapisan permukaan dari fitoplankton itu sendiri, yang itulah yang kemudian disebut dengan red tides.
ya. Dan memang ini fenomena ini bisa terjadi pada beberapa lokasi-lokasi dan cukup luas ya. Ini walaupun memang ketika dikatakan kalau misalnya terjadi pada lapisan apa ya yang terbuka, ini bisa langsung terbasuh atau mengendap langsung ke dasar perairan. Tapi memang pola-pola ini juga terjadi pada beberapa daerah-daerah tropikasi misalnya, atau daerah-daerah dengan input nitrat dan fosfat yang cukup tinggi pada satu daerah-daerah perairan tertentu ya. Oke, kita lanjut deh ya. Oke. Sebenarnya dalam dalam fitoplankton ini sendiri, kalau kita bisa lihat fitoplankton itu pertumbuhannya sangat cepat, sehingga disebut dengan alga bloom. Apa yang ya pertumbuhan yang luar biasa, repeatable. Kemudian dia dipacu dengan sedikit peningkatan suhu, ya, dan juga kelebihan nutrisi sudah dijelaskan di awal tadi. Sehingga memang kondisi-kondisi inilah yang memacu pertumbuhan dari atau perkembangan populasi yang cukup banyak. Sehingga perubahan warna, coba Anda lihat dalam gambar, itu perubahan warna yang merah yang luas biasa, yang cukup luas yang ada pada satu daerah. Ini miliaran sel dalam hamparan ini. Malah kalau 1 liter sel, dalam 1 liter itu puluhan juta sel per liter air yang kemudian per liter air yang kemudian ini menjadi suatu fenomena menarik yang untuk dilihat lebih jauh lagi. Dan ini bisa saja menimbulkan banyak kerugian yang ada kalau misalnya terjadi pada beberapa daerah-daerah budidaya yang ada di pinggir, karena kondisinya itu akan mencoba apa ya, lingkungan itu akan berubah tapi tidak permanen. Sekali lagi, walaupun nantinya pada suatu saat beberapa plankton yang ada kemudian mati turun ke bawah, terjadi pola bakteri kemudian bisa menyerap oksigen lebih banyak, dan kemudian ada beberapa daerah-daerah yang kondisi anoksidan dan kemudian itu bisa berdampak negatif bagi lingkungan. Namun demikian, untuk alga blooming yang khususnya red tides ini kita apa ya, lihat pada suatu kondisi di mana peningkatan populasi ini betul-betul memang merupakan satu fenomena yang luar biasa yang ada pada lingkungan kita ya. Perlu dipelajari, perlu dipahami bahwa red tides itu berbeda dengan blooming alga umumnya pada musim-musim tertentu. Kalau blooming alga pada musim-musim tertentu kan kita bisa lihat ada blooming dari katakanlah beberapa satu atau dua jenis dari chlorophyta yang kemudian itu apa ya, beberapa jenis termasuk di dalamnya yang memang dia temporal dan terjadi musiman. Jadi musim-musim misalnya saja pada beberapa daerah-daerah perairan umum di perairan tropik atau di daerah-daerah kita itu ada yang namanya kondisi di mana terjadi peningkatan dari alga hijau yang ada, blooming alga yang ada, dan itu setiap musim-musim musim hujan ada terjadi, dan ini terus-terus terjadi berulang. Itu berbeda dengan red tides. Kalau red tides unpredictable, kita tidak bisa paham, kita tidak bisa ada satu fase kemudian kita tidak bisa tahu bahwa tiap Januari mungkin terjadi red tides, mungkin ada beberapa daerah yang kontinu bisa, tapi itu terjadi tidak serta merta permanen terus menerus tiap tahun terjadi. Enggak, ada kondisi di mana ketika kondisi lingkungan sangat mempengaruhi terjadinya red tides dia akan muncul. Tapi kalau tidak, walaupun musim yang sama, itu dia tidak akan muncul karena memang red tides ini tidak bisa diprediksi untuk kemudian muncul setiap musim gitu misalnya. Ya, itu berbeda dengan blooming alga yang ada pada beberapa daerah-daerah, misalnya blooming alga makroalga atau mikroalga, atau misalnya cyanobacteria yang ada pada satu daerah yang memang itu polanya dia kadang musiman muncul. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita bicara tentang red tides yang merah itu dominasi dari satu spesies. Tapi kemudian kalau kita bicara pada blooming alga, itu kombinasi dari beberapa spesies yang kemudian bisa tumbuh dengan sangat banyak pada satu hamparan tertentu ya. Sehingga Anda coba bisa membedakan antara blooming yang misalnya terjadi musiman yang alga misalnya, dengan walaupun memang sama-sama alga, yang satu misalnya mikroalga yang memang rhodophyta yang berwarna merah misalnya, yang satu berwarna hijau. Tapi kemudian yang saya ingin tekankan pada Anda bahwa beberapa kondisi-kondisi spesifik misalnya blooming makroalga atau blooming mikroalga itu pada perairan-perairan umum yang misalnya terjadi setiap tahun, setiap musim, itu akan sangat berbeda dengan red tides yang tidak bisa kita prediksi kapan muncul tiba-tiba merah saja lingkungan gitu ya. Oke.
bagaimana proses blue green alga itu kemudian bisa menjadi suatu fenomena yang menarik tetapi kemudian juga berbahaya bagi lingkungan dan bahkan bahkan membunuh ikan. Ya, ini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya ketika misalnya di permukaan itu terjadi populasi dari katakanlah yang paling banyak misalnya mikroalga yang betul-betul memang memacu dia terpacu pertumbuhannya karena adanya nitrat, adanya fosfat, kemudian suhu sedikit lebih meningkat, kemudian cahaya paling bagus, itu populasinya banyak sekali di permukaan. Ketika populasi banyak di permukaan, sebenarnya pada satu saat tertentu, populasi ini akan mati dan kemudian akan turun ke bawah. Nah, kerja bakteri lah kemudian yang akan menjadi sangat banyak, menyerap oksigen, dan akhirnya pada lapisan-lapisan tertentu, itu oksigen tidak akan banyak lagi terdapat sehingga ikan-ikan itu akan terpengaruh, bahkan ada beberapa yang mengalami kematian karena kekurangan oksigen. Itu bisa saja terjadi kekurangan oksigen. Apalagi misalnya kondisi-kondisi seperti bivalvi, bentos misalnya ya, krustase yang ada di bagian bawah perairan yang ketika itu terjadi itu kemudian beberapa kondisi di bawah itu terjadi kematian di bagian bawah ketika terjadi banyaknya partikel-partikel organik yang sisa-sisa dari si apa namanya si dinoflagellata ini atau si chlorophyta ini yang ada di permukaan turun ke bawah. Ya, dan ini sebenarnya kalau misalnya itu mempunyai apa ya bahan-bahan atau misalnya ada kandungan-kandungan yang anorganik dan kemudian bisa memacu katakanlah banyak zat-zat beracun yang kemudian ada misalnya dan itu bisa berdampak negatif bagi masyarakat karena masyarakat mengkonsumsi misalnya. Nanti sebentar saya jelaskan bagaimana polanya ya. Coba kita lihat siklus ini. Ini menarik. Grafik ini menarik. Gambar ini menarik untuk kita bisa melihat. Pada daerah-daerah pinggir pantai itu banyak kondisi-kondisi di mana daerah itu digunakan sebagai tempat perkebunan misalnya atau misalnya pertanian misalnya atau misalnya bahkan peternakan misalnya. Nah, ketika run off misalnya hujan misalnya kemudian turun ke bagian bawah itu akan terjadi peningkatan fosfat yang ada atau nitrat yang ada pada daerah-daerah pinggir pantai. Ketika ini terjadi, populasi dari beberapa yang kita kategorikan sebagai dinoflagellata, kemudian dia meningkat dengan cepat. Ini kondisinya memacu. Ya, harmful alga bloom ini kemudian terjadi dan dia sangat bisa berkembang karena peningkatan ini. Jadi peningkatan bahan-bahan nitrat fosfat tadi kemudian memacu pertumbuhan ini cahaya juga cukup bagus, kemudian tidak adanya turbulensi yang bagus pada beberapa daerah. Kemudian layar itu paling banyak populasi dari dinoflagellata atau misalnya si apa namanya si fitoplankton tadi kemudian banyak sekali di bagian permukaan. Ketika ini banyak pada bagian permukaan dan pada satu saat misalnya dia turun ke bawah menjadi partikel-partikel yang atau misalnya menjadi partikel organik yang kemudian akan diurai oleh bakteri kemudian ini mengkonsumsi oksigen cukup tinggi. Ketika ini terjadi misalnya cyanobacteria ya, ketika ini terjadi maka sebenarnya di bagian bawah itu oksigen akan berkurang. Ketika terjadi pengurangan oksigen, maka akan terjadi dead zone. Dead zone itu artinya daerah-daerah di mana ikan-ikan itu bisa mati karena kekurangan oksigen. Ya, jadi ini yang kemudian bisa kita lihat dalam beberapa contoh-contoh ketika misalnya cyanobacteria itu meningkat dengan sangat-sangat padat pada permukaan perairan. Dan memang blue green alga ini yang kalau misalnya kita lihat dari beberapa kejadian-kejadian spesifik di pinggir pantai yang memang bisa mengakibatkan kurangnya oksigen pada lapisan bawah itu betul-betul merugikan lingkungan dan merugikan juga sebenarnya bukan hanya lingkungan juga kemudian ekonomi yang ada pada daerah-daerah tersebut. Memang sih walaupun memang ini tidak terjadi sering tetapi kemudian kondisi-kondisi ini bisa saja berdampak negatif bagi lingkungan yang ada ya. Oke, ini yang sama. Jadi input runoff dari atas, nitrat fosfat yang paling banyak, kemudian tidak turbulensi kurang malah. Dari sedimen juga kemudian naiknya apa namanya fosfat yang ada, terjadi peningkatan cyanobacteria yang ada. Nah, ketika ini pola ini ada, kemudian ada peningkatan suhu, kemudian pH juga cukup meningkat, ya. Nah, ketika kondisi ini terjadi, oksigen menurun. Nah, ketika oksigen menurun, yaitulah kemudian di bagian layar
bagian bawah, bakteri bekerja menyerap oksigen, ya sudah terjadi daerah-daerah di mana kondisi oksigen sudah sangat kurang, dan ini yang akan menyebabkan ribuan ikan bisa mati pada kondisi tersebut. Oke, ini cerita yang sama sebenarnya ya kalau kita bisa lihat turunnya. Jadi uh, beberapa layer atas penuh dengan bahan-bahan anorganik yang ada, misalnya terjadi blooming dari alga, kemudian ketika mati kemudian di bagian bawah terjadi oksigen yang kemudian dipakai oleh bakteri untuk melakukan proses-proses ini ya, kemudian komposisi, kemudian setelah itu berkurangnya oksigen yang ada bagi bagian bawah, dan membuat ikan-ikan itu tidak bisa menyerap dengan oksigen dengan bagus. Malah ketika misalnya pada beberapa daerah ketika yang meningkat adalah dinoflagellata yang beracun, ya sudah malah sebenarnya racun-racun itu bisa menginfeksi beberapa insang atau misalnya krustase yang ada pada bagian bawah. Ya, ini sebenarnya fenomena menarik yang kemudian bisa menjadi pelajaran, walaupun kita ketahui bahwa fenomena ini jarang terjadi di Indonesia, yang ada beberapa yang kita sudah dilaporkan, tapi pada areal yang tidak terlalu luas, dan memang kalau kita lihat memang tidak cukup memicu dari eutrofikasi tadi, tidak cukup memicu untuk terjadi peningkatan-peningkatan yang signifikan untuk hal ini, tapi ini bisa untuk dipelajari. Ini grafik yang kemudian bisa, gambar yang kemudian bisa memperceritakan bagaimana pola kehidupan itu kemudian bisa menjadi dead zone area. Ya, ketika misalnya ada freshwater masuk dengan bahan-bahan inorganik dan kemudian juga bahan nitrat dan fosfat, dan kemudian terjadi peningkatan suhu pada lapisan atas, ini terjadi blooming fitoplankton. Ketika terjadi blooming fitoplankton, ya, ini kemudian pada satu saat ini bagian atau misalnya alga-alga yang mati dari blooming ini turun ke bagian bawah. Pola ini saking banyaknya akan diurai oleh bakteri, dan bakteri akan mengkonsumsi oksigen dengan sebanyak-banyaknya sehingga tidak kebagian beberapa ikan-ikan. Akhirnya terjadi dead zone area. Ini yang terjadi ketika fakta yang mengatakan bahwa, atau yang memberikan ilustrasi tentang banyaknya ikan-ikan yang kemudian mati untuk beberapa daerah-daerah yang kekurangan oksigen karena terjadi blooming, pasca blooming. Ya, oke. Ini kalau red ties sedikit berbeda karena mirip sih sebenarnya, cuman warnanya saja yang berbeda. Sehingga memang sebenarnya cuman bedanya adalah red ties biasanya aktornya itu adalah alga atau dinoflagellata beracun. Kalau dia memproduksi racun, neurotoksin misalnya, itu kemudian akan mengganggu pola masuk ke dalam insang ikan atau masuk ke dalam jaring makanan, dan pada jaring makanan ini sendiri misalnya dimakan oleh beberapa bivalvi misalnya yang suspension feeder, dan ini terakumulasi ke dalam tubuh si bivalvi itu sendiri dan akan berdampak letal bagi bukan hanya si kalau misalnya si bivalvi itu sendiri tidak mati ya karena dia mampu untuk bisa mengeluarkan lagi, atau misalnya dia, tapi kemudian sebagian itu akan terakumulasi ya, dia tidak akan mati terakumulasi, dan ini akan berdampak negatif bagi organisme yang memakan bivalvi itu tadi, atau orang yang memakan bivalvi itu tadi, karena memang dia masuk dalam jaring makanan ya, walaupun memang di microbial food web yang ada ketika zooplankton dimakan oleh fitoplankton, dimakan zooplankton, kemudian masuk lagi kepada bivalvi, kemudian ini rantai makanan yang terus ada, dan ini akan berdampak bagi bukan hanya lingkungan, juga pada manusia pada khususnya. Coba kita bisa melihat dari beberapa zooplankton yang maksud saya beberapa dinoflagellata yang ada, itu ada sekitar 200 spesies yang diketahui dapat menyebabkan red tides, walaupun aktor yang bisa menyebabkan warna merah itu berbeda-beda ya, dan juga warna coklat, warna keemas-emasan berbeda, dan ini sebagian besar spesies ini termasuk phylum Dinoflagellata. Dinoflagellata itu saya sudah jelaskan yang lalu adalah organisme yang memang protozootropik, yang ini dia uniselular, dia sel tunggal yang kemudian bisa kalau di perairan umum dan biasa tidak ada blooming, dia sebenarnya primary productivity. Jadi primary producer yang kemudian menjadi dasar dari rantai makanan. Banyak zooplankton, suspension feeder yang membutuhkan ini untuk makanan. Ya, sehingga sebenarnya dia merupakan dasar rantai makanan, sama posisinya dengan si diatom misalnya. Dia produser utama di rantai dasar yang merupakan dasar dari rantai makanan, dan memang tapi ingat bahwa memang kondisi-kondisi di mana Dinoflagellata itu ada beberapa spesies di mana dia
apa ya, juga dapat memfagot bahan organik, artinya dia menyerap dan kemudian juga sebenarnya kondisi-kondisi di mana dia bisa berkembang dengan baik misalnya. Ya, tetapi ingat bahwa saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang bagaimana dinoflagellata. Anda bisa lihat bahwa dinoflagellata itu sebenarnya walaupun memang dinoflagellata yang saya maksud adalah beberapa yang menjadi dalang dari retites ini sendiri ya. Tapi Anda bisa melihat bahwa dinoflagellata itu memiliki dua flagel. Dan sebenarnya flagel ini banyak membunuh ikan juga karena flagel-flagel ini menutup insang. Tapi oke lah, nanti kita coba lihat. Morfologi dari dinoflagellata ini kan ada epiteka, hipoteka di bagian bawah ya. Kondisi ini ketika di bagian tengahnya ada cingulum yang biasanya pada kondisi-kondisi ini juga sebenarnya akan terpisah dan misalnya IPTK menjadi hipoteka parahipoteka, tapi itu kebanyakan terjadi pada diatom misalnya. Si apa namanya pada dinoflagellata ini tadi kita cangkangnya juga itu transparan walaupun terbentuk dari selulos. Berbeda dengan diatom yang cangkang dari diatom itu kan kalau kita bisa lihat frustulnya si diatom ini dari silika misalnya. Berbeda dengan di Novlagellata yang memang itu dari selulus misalnya ya, dan memang kebanyakan dinding selnya yang saya maksud, sehingga dia transparan, sehingga yang menjadi pewarna itu karena memang ada inti sel yang ada di dalam, pigmen yang xanthofil misalnya yang ada di dalam yang menjadikan pewarnaan. Misalnya dia kalau xanthofil misalnya di berwarna kecoklatan, coklat keemasan. Ini yang jadi sel-sel yang ada yang pigmen yang ada dalam selnya itulah yang menjadi penciri pewarnaan yang kemudian ada menjadi pewarna dari si dinoflagellata ini tadi ya itu. Kemudian kita bisa melihat beberapa dinoflagellata yang bertanggung jawab pada terjadinya retites misalnya ya, dan ini memang kalau kita lihat misalnya warna kecoklatan keemasan dia memang merupakan beberapa satu atau dua jenis yang sangat-sangat banyak populasinya di alam. Kita bisa lihat Alexandrium misalnya ya. Salah satu fenomena menarik ketika Alexandrium ini banyak di permukaan, dia akan diserap atau dimakan oleh beberapa bivalve, dan bivalve ini akan menjadi akumulator terbaik bagi dia, dan kemudian ketika misalnya dia dimakan oleh orang maka orang akan sesak, orang akan keracunan karena memang dia punya satu ada racun yang melepaskan sakitoksin itu sendiri ya, sakitoksin kemudian diambil oleh kerang, dan kemudian ketika kerang ini dimakan oleh orang dan kemudian akan terjadi keracunan misalnya. Dan ini bisa fenomena-fenomena terjadi ini walaupun memang bukan saja si Alexandrium ini sebenarnya. Ada beberapa jenis dinoflagellata yang menjadi pemicu keracunan yang ada pada orang-orang. Tetapi ingat bahwa kondisi-kondisi ini ya kita harus lihat, kita harus lebih bijak untuk melihat jenis apa yang ada dan memang apakah memang dia termasuk dalam dinoflagellata beracun. Tapi beberapa kasus yang terjadi itu memang karena beberapa dari jenis-jenis dinoflagellata beracun. Ini kondisi ini yang menarik sebenarnya. Bagaimana caranya? Ada satu fenomena ketika tadi saya sudah jelaskan di awal ya, ketika misalnya terjadi sink, tidak semua akan hilang. Ya ada beberapa spesies yang dorman, yang tidur misalnya. Ketika dia turun ke bawah, dia dorman dan kemudian terjadi turbulensi. Ketika turbulensi dia masuk ke permukaan, ketika masuk ke permukaan, kemudian dia dipacu dengan sedikit peningkatan suhu, input nitrate yang paling banyak atau yang ada, dan kemudian terjadi perubahan-perubahan dari si dinoflagellata ini, kemudian contohnya ya ini karirnya brevis ini, kemudian dia bisa meningkat dengan sangat cepat karena pola ini. Jadi ketika faktor lingkungan sangat mempengaruhi dia, maka akan terjadi blooming. Dia sangat cepat bertumbuh, sangat cepat bertumbuh. Ketika dia sangat cepat bertumbuh dan kemudian sudah luar biasa banyaknya, ini tadi yang akan terjadi perubahan warna. Kemudian dampaknya bagi manusia adalah ketika organisme ini masuk ke bivalve atau ke organisme yang dimakan oleh beberapa ikan-ikan misalnya, kemudian terjadi akumulasi di sana, dimakan oleh orang, ketika itulah kemudian dia akan berdampak bagi orang tersebut. Ya, muncullah penyakit-penyakit yang kemudian bisa karena keracun ini tadi, neurotoksin tadi, kemudian itu bisa membunuh organisme, bukan hanya organisme, tapi juga berdampak negatif bagi orang-orang yang kemudian itu bisa menjadi salah satu penyebab dari keracunan yang terjadi pada manusia misalnya. Ini grafik yang luar biasa memberikan gambaran bagaimana pola itu bisa sampai ke manusia ya. Oke, muncul retites memang kalau misalnya kita lihat ya tampaknya
saya sudah bilang tadi tidak bisa diprediksi memang karena memang terjadi pada saat lingkungan itu memang betul-betul dapat memicu perubahan dari pertumbuhan dari beberapa dinoflagellata dan akhirnya perubahan-perubahan inilah yang kemudian bisa menjadi pendorong itu ya. Kemudian kita bisa melihat ya, ketika misalnya suatu atau lebih dari faktor-faktor termodifikasi itu kemudian tadi saya sudah jelaskan, jadi akan berbeda polanya ketika dengan diatom karena memang dalam kasus retite ini sendiri yang paling terjadi ya dia paling mungkin terjadi ketika terjadi peningkatan nitrat dan fosfat. Dalam gambar ini kita lihat bahwa ini dinoflagellata dan ini adalah diatom ya. Nah, ini pola-polanya memang walaupun ukurannya mirip tetapi kemudian ketika misalnya terjadi supply ini terhadap supply nutrisi yang cukup tinggi, dinoflagellata ya kalau misalnya kondisi-kondisi umum ya diatom itu biasanya kalah dengan diatom. Tapi kemudian ketika terjadi pola dalam kasus retite misalnya yang paling mungkin perubahan-perubahan nutrisi ini bisa terjadi sehingga konsentrasi dari si dinoflagellata ini bisa sangat-sangat tinggi terjadi karena perubahan-perubahan itu tadi. Ingat bahwa salah satu fenomena ini ya retise ini itu bisa tidak terlalu panjang seperti yang saya bilang tadi, bisa berumur pendek, tetapi dapat berdampak pada ekosistem karena banyak ikan-ikan yang mati. Ya, pasang merah ini menyebabkan penipisan oksigen yang tadi saya sudah jelaskan, ikan-ikan mati karena itu. Ini atau misalnya keracunan-keracunan yang muncul di bagian insang ikan yang kemudian atau di bagian pernapasan dari beberapa krustase kepiting yang ada, itu bisa saja penyebabnya adalah beberapa dinoflagellata ini tadi. Dan sebenarnya kalau misalnya seperti tadi misalnya ini adalah fenomena ketika ikan-ikan itu banyak mati dari kekurangan oksigen dan kemudian dari racun yang ada ya mengakibatkan keracunan dari memakan kerang-kerangan dan memang itu berdampak. Saya sudah jelaskan tadi dampaknya fatal bagi manusia dan juga memang kadang kita lihat pada beberapa desa-desa ketika masyarakat habis pesta makan kerang-kerangan kemudian ada beberapa yang keracunan dan harus dibawa ke rumah sakit, itu memang kita bisa juga curiga bahwa kerang-kerang yang dimakan itu, tetapi tidak boleh menuduh. Kita harus melihat lebih jeli, kita harus mengadakan penelitian lebih bagus lagi untuk bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab itu. Ya, oke. Anda bisa melihat bahwa pola ketika misalnya terjadi peningkatan dari populasi ini tadi ya yang biasanya fitoplankton atau dinoflagellata yang beracun ini tadi ya ketika masuk ke dalam insang ikan itu kemudian dia bisa mencegah insang untuk melakukan pola pernapasan dengan baik karena banyaknya si dinoflagellata ini menghalangi pola pengikatan oksigen yang ada ya peningkatan oksigen yang ada misalnya Gymnodium praevi itu menghasilkan racun yang dapat berakibat fatal bagi hewan laut misalnya karena memang racunnya itu berdampak ya racun yang menumpuk pada mulus misalnya yang saya bilang tadi karena dia bioakumulator yang baik atau pada krustase itu kemudian berdampak bagi manusia. Jadi dalam rantai makanan itu terjadi mulai dari microbial food web sampai dan kemudian ketika dia dimakan dari zooplankton memakan fitoplankton kemudian dimakan lagi oleh bivalvi, kemudian ada beberapa ikan yang langsung memakan dari kecil, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan besar, termasuk kemudian terjadi akumulasi dari organisme-organisme besar, dan ini kemudian ketika berdampak, bisa langsung berdampak bagi manusia maupun bagi hewan-hewan itu tadi, karena memang pola ini jangan kita melihat bahwa fitoplankton itu kecil ukurannya, tapi kita bisa melihat bahwa akumulasi yang terjadi dengan rentan waktu yang panjang, itu bisa membuat pola ini kemudian bisa berdampak sangat luar biasa bagi kehidupan, bukan hanya bagi lingkungan, juga bagi manusia. Bagaimana upaya memantau terjadinya pasang atau misalnya retise ini sendiri? Kita bisa melihat dari penginderaan, ya, suhu permukaan, konsentrasi pigmen, dan pola-pola pemetaan itu kita bisa lihat dengan gambar-gambar satelit yang kemudian kita bisa mengembangkan bagaimana mengendalikan. Karena ingat bahwa mencegah retise mungkin kita bisa terjadi ya dengan cara jangan membuang limbah-limbah yang kemudian bisa meningkatkan eutrofikasi yang ada pada beberapa daerah, tapi kemudian pola-polanya mungkin kita bisa mencari solusi-solusi, misalnya melepaskan partikel tanah liat kemudian atau misalnya memasukkan predator-predator yang bisa memakan si bivalve si apa namanya si dinoflagellata ini ya itu yang kemudian bisa menjadi alternatif untuk kita bisa sedikit menjadi solusi untuk retise ini tadi. Dan bagaimana sebenarnya impaknya? Karena kita bisa melihat bahwa dalam pola ini dia menghasilkan banyak oksigen ya, tetapi tanaman kalau kita bisa melihat sebenarnya polanya organisme ini kan paling mungkin terjadi karena memang ada salah satu fenomena dari pemanasan global misalnya ya,
para ilmuwan dunia itu khawatir ya, sinar matahari yang berbahaya ini kan ada lubang di atas ozon ya, dan itu bisa membunuh fitoplankton dan sebagian besar hidup di permukaan. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa lihat ada fenomena-fenomena yang kemudian ini berdampak sebenarnya ya. Bisa saja koneksi-koneksi ini bisa saja terjadi, tapi yang jelas bahwa ini hanya salah satu prediksi dari para ahli untuk bisa melihat bagaimana pola retais ini kemudian bisa ada pada satu lingkungan, dan yang paling penting ketika sebenarnya lingkungan itu bisa kita jaga, lingkungan yang ada walaupun memang kita tidak mungkin bisa menjaganya semua, karena yang paling penting adalah kita bersumbangsi sekecil apapun untuk kemudian tidak mencoba meningkatkan nitrat fosfat ataupun bahan-bahan organik ataupun bahan-bahan apa saja yang kemudian bisa memacu peningkatan dari apa namanya populasi dari fitoplankton, karena biasanya memang limbah-limbah dari kota ya, limbah-limbah apa ya, deterjen atau limbah-limbah apa yang setelah masif masuk ke permukaan menyebabkan eutrofikasi, dan kemudian ketika itu juga terjadi peningkatan dari beberapa kandungan-kandungan yang dipacu oleh peningkatan ini. Tapi sebenarnya karena ini hanya merupakan fenomena yang menarik untuk dipelajari, ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh lagi. Yang jelas bahwa sampai saat ini sudah penelitian sudah sangat banyak melihat bagaimana kandungan itu bisa berdampak bagi manusia dan dampaknya bagi lingkungan. Ya, ini hal yang menarik untuk kita bisa pelajari bersama, dan saya harap Anda sebagai mahasiswa untuk bisa memahami lebih jauh lagi. Bisa Anda cari browsing sendiri informasi yang berkaitan dengan retais ini. Yang jelas bahwa retais adalah satu fenomena menarik dalam mata kuliah planktonologi ini untuk Anda bisa kaji lebih jauh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada semuanya ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.